Nah, Seperti oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman wartawan yang berarti nggak mungkin sebutin satu persatu. Makasih atas waktu yang kalian berikan buat kita. Di sini Doktif ingin mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih terutama terhadap Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi, Pak Dirkrimsus, Pak Edi Suranta Tepu yang sekarang juga sudah berpindah ya, Bapak Kabid Humas, Pak Kombes Polisi Budi Hermanto, dan juga Bang Andaru yang selalu setia menemani. Dan ucapan juga terima kasih kepada Komisi Yudisial Pak Abdul Khair Ramadan, di mana di sini juga ada surat dari Komisi Yudisial ya, jadi mendapatkan surat dari Komisi Yudisial yang sifatnya rahasia, jadi Dokter tidak bisa menyampaikan apa isinya. Tapi di sini adalah pernyataan bahwa memang Komisi Yudisial mengawal persidangan pra peradilan dari saudara tersangka DRL yang kemarin dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi surat permintaan Doktif ke Komisi Yudisial untuk mengawal persidangan itu memang dilakukan dan dikawal prosesnya seperti itu. Dan mungkin nanti selanjutnya ya kita juga akan mengirim lagi surat Komisi Yudisial untuk mengawal persidangan, karena kita semua tahu kasus saudara tersangka DRL sudah naik ke P21. Jadi sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Ya, jadi seperti itu. Dan semuanya yang memang kita tidak bisa, Dokter tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, di sini ada satu hal, ya betul. Jadi Dokter juga mengucapkan terima kasih ke Bapak Ade Syafri, Pak Ade Syafri, ya. Kenapa? Karena pada saat beliau melaporkan pertama kali, pada saat itu Dirkrimsusnya adalah Pak Ade Syafri, ya. Jadi memang pada saat Dokter melaporkan diwakilkan oleh Pak Adi, laporan kita sempat ditolak ya Pak Adi ya, sempat ditolak. Tetapi ternyata setelah Dokter lumayan agak keras, akhirnya diterima. Dan setelah mungkin kita gencar ngomong ya, akhirnya mungkin ada atensi khusus. Dan akhirnya laporan tersebut bisa sampai di detik sekarang. Nah, di sini Dokter ingin mengapresiasi kepada Pak Ade Syafri, tidak salah Pak Listio, yang mengangkat Pak Ade Syafri saat ini menjabat sebagai Dirtipideksus Mabes Polri. Kenapa? Di bawah kepemimpinan beliau, ya teman-teman masyarakat Indonesia perlu tahu, banyak sekali yang sudah terbuka kasusnya, dan ini menyelamatkan uang negara. Ya, contohnya nih, kasus toko emas Semar yang di Nganjuk, ya, yang diduga menjadi tempat TPPU. Korbannya, kerugiannya sekitar 25,8 triliun berhasil dibongkar oleh Pak Ade Syafri. Kasus handphone ilegal dari China, kerugian 235 miliar lebih dibongkar oleh Pak Ade Syafri. Ya, terus investasi berkedok syariah DSI juga dibongkar oleh Pak Ade Syafri. Ya, jadi di sini memang Dokter khusus mengucapkan terima kasih kepada Syafri, orangnya sangat merah putih tegak lurus. Ya, jadi Dokter berharap tahun ini cepat melesat ya. Udah. Oke. Nah, di sini juga slide ya MDP. Minggu kemarin Dokter sempat mendatangi sidang dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi gini ya guys, mungkin kalian tahu di sini tidak ada dendam. Apapun masyarakat juga perlu tahu terhadap saudara DRL. Tapi Dokter sudah cukup jengah melihat oknum-oknum dokter yang sering muncul di medsos ya dengan teknik marketing flexing. Kita tahu dokter tuh sebenarnya tidak boleh melakukan flexing, itu sudah melanggar etika, memamerkan kekayaannya, unboxing dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh DRL, ini juga dilakukan oleh DRG dulu ya. Nah, jadi Dokter sudah hadir di acara persidangan MDP karena pelaporan Dokter atas dugaan pelanggaran kode etik. Ya, jadi di situ pada saat Dokter datang ke klinik Athena Palembang, Dokter melihat tidak ada surat izin praktek. Sementara saudara DRL sering mengupload tindakan-tindakan treatment di klinik Athena Palembang. Ya.
tapi tidak ada di situ surat izin praktek yang tampak. Sedangkan menurut aturan Permenkes ya wajib dipasang surat izin praktek. Oke, dari situ dokter juga ingin menanyakan terapi mini stem cell. Kenapa? Karena dokter sebagai dokter yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun ya, hampir 13 tahun lebih berkutat di bidang kecantikan, tidak pernah tahu ada yang namanya mini stem cell. Jadi dokter ingin tahu ya, bahkan ingin melakukan terapi tersebut. Oke, nah jadi di sini ternyata memang pada saat kita di persidangan, saudara DRL mengakui bahwa mini stem cell adalah sekretum. Oke ya, jadi fix mini stem cell bukan stem cell dalam jumlah yang kecil, diakui oleh saudara DRL. Oke, nah jadi di sini adalah salah satu kebohongan yang mungkin terkuak bahwa klinik Athena tidak menjual stem cell asli dengan dikatakan mini stem cell. Nah, sekarang kita lihat video dari istri dari DRL. Kita tonton rame-rame, silakan. Di jaringan Athena dan itu baru launching juga, namanya itu mini stem cell. Jadi itu tuh sebenarnya ya bagian actionnya dari stem cell kan. Kita dengarkan bersama-sama bagian kecilnya dari stem cell. Tidak ada sebutan sekretum sama sekali. Oke, lanjutkan. Karena kan stem cell kan nggak semua orang yang terjangkau ya, stem cell itu cukup mahal. Tapi memang ya sebagus itu hasilnya. Dan aku tuh udah saya sendiri bahwa memang stem cell itu bagus kayak gitu. Jadi memang ada efek untuk hormonal ya, yang masalah hormonal, jerawat hormonal, menstruasinya juga banyak banget. Itu ada perbaikan, memang ada perbaikan. Karena memang tidak bisa dijangkau oleh semua orang, jadi tidak boleh yang mini stem cell itu. Tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Stem cell itu harganya ratusan juta. Oke ya, ratusan juta. Jadi dengan nama mini stem cell yang dia bilang sejumlah kecil dari stem cell, berharap harganya lebih murah. Oke, yuk lanjutkan. Oh, biar lebih murah dan lebih terjangkau semua orang, tapi memberikan efek yang hampir sama seperti stem cell. Jadi aku mau cobain. Oke, stop. Efek yang hampir sama dengan stem cell ini adalah bentuk penipuan publik ya, tidak ada. Tidak ada sekretum memberikan hasil yang hampir sama dengan stem cell. Itu jauh berbeda. Sekretum itu adalah produksi sampah istilahnya dari stem cell. Jadi efeknya juga sangat kecil. Ya, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan stem cell. Oke, lanjutin. Konsumen bisa dapatkan di klinik jaringan Athena terdekat di kota. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini jadi penting nih. Kita lihat diinjeksikan secara intravenous. Oke. Oke, stop. Jadi stem cell itu memang betul dilakukan injeksi secara intravenous, masuk ke dalam aliran darah vena. Tetapi seperti yang dikatakan saudara tersangka DRL, mini stem cell adalah sekretum, ya. Sementara sekretum tidak diinjeksikan secara intravenous, tapi diinjeksikan di intramuskular, deltoid di lengan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi kepada saudara Randy Effendi, ya, apakah Anda sepakat atau pertama apakah Anda pernyataannya sama seperti di awal bahwa mini stem cell adalah jumlah kecil dari stem cell, yang berarti itu adalah penipuan publik, atau Anda sepakat dengan suami Anda yang mengatakan bahwa mini stem cell adalah sekretum? Tapi pertanyaan kedua, mengapa diinjeksikan secara intravenous? Apakah ada evidence based medicine yang menjelaskan soal ini? Itu tidak ada, ya. Nah, itu salah satu dokter juga respon hari ini. Dan untuk slide ya, cek bahwa mini stem cell itu adalah jumlah kecil dari stem cell. Kita lihat slide-nya. Oke, nah kita bisa lihat ya. Ini adalah admin dari Athena Palembang. Untuk biayanya kalau satu kali seharga 15 juta, paket 3 kali harganya 35 juta, paket 4 kali harganya 50 juta. Sekretum itu modalnya kurang dari 1 juta. Ini kita buka-bukaan aja, kalau sama dokter kita buka-bukaan aja ya. Sekretum itu modalnya di bawah 1 juta.
Dan biasanya di klinik itu diinjeksikan paling mahal di klinik mewah sekalipun adalah 3.500.000 dan diinjeksikan secara intramuskular. Ya, tetapi di sini berlipat-lipat. Oke, dengan alasan mini stem cell. Ini bentuk penipuan apa bukan? Kalian bisa melihat sendiri. Dan dijawab, dokter nanya ini, stem cell sama seperti plasenta stem cell kan? Dijawab, iya ibu, isinya sama, tapi jumlahnya lebih sedikit dari plasenta. Nah, apakah berarti ini sama ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Reni Effendi? Tetapi dibantah oleh saudara DRL pada saat MDP. Kenapa? Karena MDP itu kita bisa lihat apakah di situ ada malpraktek. Nah, dugaan malpraktek yang terjadi pada saat injeksi. Kok injeksinya secara intravenous? Ya,